Tapi banyak juga dari kita nih yang kelas 12 yang sebenarnya justru minat kita nih banyak banget nih, Pak. Jadi kita sampai susah nih memilihnya itu. Itu kalau misalnya kita konsul di BK itu ada penanganannya seperti apa sih, Pak? Hai Niners, welcome to Niners Podcast bersama Pia di sini yang akan memberikan informasi seputar SMA Negeri 9 Maret Lampung untuk kamu, dan juga kamu. Oke, di sini Pia udah bareng dengan salah satu BK nih ya yang ada di Semalan, yaitu Pak Hari. Hai, Halo. salam kenal. Nah, Pak Hari ini BK yang menangani untuk kelas 12. Oke, karena di sini sama BK kelas 12 nih ya, pastinya kita akan membahas yang mendalami lebih ke untuk yang kelas 12 lah gitu. Kebetulan Pia sendiri juga kelas 12 udah mau lulus, pastinya persiapannya juga bakal banyak ya Pak. Betul Ya benar. sekali. Apalagi untuk pendaftarannya sendiri dan juga seleksi penerimaan mahasiswa barunya itu sistematisnya udah berbeda dari tahun yang sebelumnya gitu. Nah, sebagai BK nih ya Pak, sebenarnya BK itu untuk persoalan seleksi penerimaan, persiapan kita di kelas 12 untuk penerimaannya, itu perannya bagaimana sih Pak? Ya. Baik, Via dan pemirsa yang ada di rumah. Bapak boleh perkenalan dulu salam aja. Kenal, saya Pak Hari dari Ya. SMA Negeri 9. Saya guru bimbingan dan konseling mengampu untuk kelas 12 2023. Oke. Ya. Kemudian apa yang ditanyakan host tadi memang benar sekali. Fungsi BK pada setiap sekolah itu melakukan tugas pembimbingan dan konseling pastinya ya. Kami di BK ada 4 jenis bidang bimbingan ya. Yang pertama adalah bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan yang pastinya bimbingan karir khusus untuk kelas 12 dan kelas siswa yang mau meneruskan studi lanjut gitu. Oke. Nah, ini sekalian nih Navia ya, kita menghimbau buat kawan-kawan, buat anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, semangatnya luar biasa ya. Kadang-kadang di luar ekspektasi saya. Pengetahuannya sudah jauh terkait dengan program studi lanjut yang mereka mau pilih gitu ya. Baik dia di sekolah ikatan dinas, kemudian di perguruan tinggi negeri yang di luar Jawa, di luar Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, dan ada beberapa di SMA Negeri 9 yang melanjutkan studi ke luar negeri gitu ya. Wow, Ini keren. sangat luar biasa. Tiap tahun pasti ada gitu ya. Pak Hari secara pribadi dan kami tim BK itu ada sekitar 5 orang. Di sana ada Bu Puji Triani, ya, kemudian ada Pak Rifai, kemudian ada Bu Siska, dan satu lagi ada Bu Nisha pastinya. Oke. Kami menunggu kedatangan anak-anak sekalian untuk bisa konsultasi ya, bercerita keluh kesah ya, baik itu persoalan pribadi maupun persoalan terkait dengan studi lanjut, dan bagaimana proses pembelajaran di kelas. Itu sangat kami harapkan dalam support membantu peserta didik untuk bisa tetap semangat dan fokus belajar gitu ya. Ingat ya, fokus belajar. Jangan diplesetin fokus pacaran gitu ya. Bukan, ini fokus Fokus belajar. Karena tugas peserta didik adalah belajar gitu. Tugas orang tua penting juga gitu ya. Tugas orang tua adalah memberikan supporting, dukungan secara moral supaya anaknya juga sukses. Tidak ada orang tua yang melihat anaknya tidak sukses. Pasti setiap orang tua bangga melihat anaknya sukses. Jadi jangan kecewakan Bapak Ibu di rumah. Oke, sepakat, setuju ya? Impian orang tua tuh sama lah ya Mas. Sama dengan harapan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Bapak Ibu guru di sekolah kalau melihat anaknya sukses, peserta didiknya sukses, mereka juga bangga gitu. Jadi kalau ada image bahwa BK itu adalah sesuatu yang dangerous ya, mengerikan, Menyeramkan, kemudian iya, betul. polisi sekolah dan bla 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 gitu ya, satpam sekolah atau tukang gebuk gitu ya. Itu jauh ekspektasi itu di SMA Negeri 9. Karena slogan kami BK adalah sahabat siswa.
Oke, jadi ini nggak seperti pandangan teman-teman semua yang kayak, wah BK serem, wah kelasku deket BK nih, takut nggak mau berisik gitu. Sebenarnya justru malah peran BK di sini tuh ada banyak dan juga BK itu apa ya, guru-gurunya tuh malah justru yang paling dekat ya Iya, sama betul siswa. Emang sekali. harus begitu ya Pak Betul. ya. Jadi BK itu selain dekat, kami juga terkadang bisa melakukan kunjungan rumah, gitu ya. Kunjungan rumah itu hanya diperuntukkan untuk BK, artinya kita bisa home visit, gitu ya. Oke. Jadi peserta didik yang membutuhkan pelayanan, misalkan dia tidak berkenan hadir ke sekolah, kemudian kami home visit, apa yang terjadi di rumah, gitu. Betul Apakah banget. mereka benar-benar sedang terkendala secara eh, psikis, secara fisik, kan kita bisa analisa untuk bisa menjadi kita bahan studi. Apakah siswa tersebut memerlukan yang kita sebut homeschooling, kan gitu. Nanti kan ada rujukan seperti itu. Oke, oke. Anak-anak sekalian, banyak sekali manfaat anak-anak sekalian kalau bisa langsung berkonsultasi ya Navia ya, konsultasi ke ruang BK terkait dengan program pengembangan karir. Betul, betul. Karena setiap peserta didik atau setiap kita itu mempunyai tujuan dan cita-cita yang berbeda-beda. Iya, betul, Nah, betul. wawasan ini sangat penting buat peserta didik, terutama yang mau meneruskan studi lanjut. Bagaimana proses masuknya, kemudian kalau yang mohon maaf kurang mampu, bagaimana bisa mendapatkan program beasiswa di sana, dan jenis program beasiswa apa saja yang bisa didapat gitu ya. Sehingga kebermanfaat dari program pemerintah ya bisa dirasakan semua peserta didik calon mahasiswa di seluruh Indonesia, terutama di kota Bandar Lampung. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terus bersemangat melanjutkan atau meneruskan generasi yang punya nilai kompetisi, nilai yang menjadi bekal buat hidup masing-masing setiap calon mahasiswa atau calon yang pastinya nanti kita akan terjun ke masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, kalau sampai dengan kita menjadi manusia yang punya skill lah ya, punya skill, punya keahlian sehingga kita bisa berguna dan berdaya guna untuk keberlangsungan negara ini, begitu. Oke, benar-benar. Jadi sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, Betul Pak. sekali. Tapi kita harus tahu kesempatannya apa aja tuh, betul kan? Betul sekali. Nah, dimulai dari ya kita tanya-tanya nih lewat BK nih, Ya, karena biasanya BK ditunggu justru gitu. informasinya justru dari sana gitu. Betul. Ya benar-benar benar. Oke, boleh nggak sih Pak jelasin sedikit nih mumpung saya lagi sama salah satu BK-nya nih, apalagi Oke, BK kelas siap, 12 siap. kan Baik, ya. Tentang perbedaan dari yang tahun sebelumnya dan tahun sekarang gitu loh. Oke, baik. Sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan, cuman kalau kita sebut penyelenggaranya dulu itu LTMPT ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Sekarang ada BP3, Oke. Badan Penjamin Mutu Penilaian. Nah, di sini kita berubah namanya. Jadi kalau Oke. dulu ada SNMPTN, kita berubah namanya SNBP. SNBP. Nah, SNMPTN atau SNBP ini diperuntukkan untuk siswa eligible gitu. Nah, siswa eligible itu apa sih? Yaitu kalau siswa eligible adalah siswa yang 40% terbaik secara kumulatif di dalam satu tingkatan kelas 12. Satu Baik, angkatan kelas 12 gitu ya, ya, Pak? baik Oke. IPA maupun IPS. IPS. Nah, kenapa 40%? Karena diperuntukkan untuk yang akreditasi A. Begitu pula nanti akan berbeda. Untuk yang berakreditasi B, itu nanti akan berbeda kuotanya. Jadi tidak 40% gitu ya. Oke. Akan berbeda menjadi sekitar 25%. Oh, oke. Dan begitu seterusnya, ada kan di dalam klasifikasi Badan Akreditasi Nasional ada sekolah yang akreditasi A, B, dan C gitu ya. Itu akan berpengaruh pada penerimaan jumlah siswa eligible-nya gitu. Nah, kemudian
berbicara terkait dengan mindset anak-anak kelas 12, itu Pak Hari yakin ya, dan pasti hostnya juga yakin bahwa di kepala mereka itu sudah banyak pertanyaan. Mau kuliah atau mau kerja ya, atau mau yang lainnya gitu. Pasti banyak maunya. Nah, ketika mau kita ambil keputusan mau kuliah, kita juga harus jangan lupa minta persetujuan orang tua. Betul banget. Betul. Karena doa restu orang tua itu pasti juga menjadi satu faktor penting. Iya, betul. Yang pasti ridho orang tua menjadi satu kata kunci ya buat kesuksesan anaknya untuk berkarir atau melanjutkan studi di perguruan tinggi, di institut ya. Dan mungkin kalau yang bekerja juga bisa menjadi pekerjaan yang berkah lah ya gitu. Jadi karena saking banyakan pertanyaan ini, terkadang anak-anak atau peserta didik salah bertanya. Salah bertanya, dia sering cerita sama kawannya yang mungkin notabene kawannya juga nggak paham gitu ya. Sehingga informasi yang dia dapatkan tidak akurat. Betul, betul. Ketika informasi tidak akurat, maka akan salah mengambil sebuah keputusan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Maka diharapkan dan dimohonkan ketika anak-anak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait dengan studi lanjut dan karir di masa yang akan datang, bertanyalah kepada orang yang lebih dewasa. Karena orang yang lebih dewasa itu mereka sudah paham bahwa kalau mau ke Unila itu lewatnya jalan. Wah, kebetulan saya nggak tahu jalan nih. Jalan apa? Jalan Jainal Abidin Pagar Alam gitu ya. Langsung nanti ke Bumi Manti itu. Bisa dibilang bertanya ke orang yang emang dia tuh lebih tahu dan lebih paham. Contohnya kayak BK memang karena bidangnya di situ, jadi justru dia lebih paham dan yang dikasih tahu juga lebih akurat gitu ya, Pak. Betul. Gitu. Jadi nggak asal jawab. Betul sekali. Jadi apa yang kita sampaikan ke peserta didik itu mempunyai dasar, mempunyai rujukan ya. Karena sistem penerimaan SNPMB ini kan baru diterbitkan di tahun 2023. Iya, betul. Ya, awal di bulan Januari rilis. Nah, di tahun 2023 di ajaran 2023-24 ini tahun kedua ya. Di mana seleksinya satu tadi saya sampaikan SNPMB itu melalui sistem 40% terbaik atau eligible. Kemudian sesuai dengan akreditasi sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian SMBT ini adalah seleksi nasional berdasarkan tes ya, atau kita sebut UTBK. Ya, UTBK. Ini kalau UTBK ini berbayar. Nah, berapa tuh, Pak, berbayarnya? Nah, untuk kawan-kawan sekalian atau anak-anakku sekalian, siapkan saja budgetingnya karena biasanya harganya itu di range ya, di range antara 200.000. Oh, oke. Untuk UTBK. Tapi kalau SNBP atau SNPTN itu kita free, tidak dipungut biaya karena biaya ditanggung atau disubsidi langsung oleh pemerintah. Gitu. Kemudian kita lanjut, kenapa sih harus atau bedanya SNBP sama SNBT tadi ya? Betul. Selain satu bedanya adalah kita harus beli token gitu ya. Token itu belinya di bank ya, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang pihak ketiga. Anak-anak harus login sendiri, password akunnya harus diingat dan jangan sampai ada kawan tahu. Jadi karena kita login untuk diri sendiri aja ya. Kita login nanti ketika pengumuman menggunakan password yang kita punya. Jadi jangan surprise-nya itu orang lain duluan, tapi tetap kita yang surprise ya. Nah, selain akun, kita registrasi akun pertama itu sebelum pembukaan di SNPMB ya. Nah, waktu pembukaan di SNPMB lewat jalur SNBP itu biasanya kita sudah punya jadwal untuk pembuatan akun seluruh kelas 12.
Oke, berarti serentak satu angkatan Serentak. itu ya? Oke. Nanti jadwalnya akan diatur. Nah, range waktunya akan diatur. Siapa yang masuk eligible biasanya duluan untuk apa namanya, pembuatan akun, kemudian yang tidak kira-kira berkenan atau tidak masuk ke dalam eligible biasanya di minggu kedua dia login untuk di PDSS selamanya. Nah, kemudian itu dia yang ketiga. Yang keempat adalah tes yang pasti. Tesnya di mana? Tesnya adalah di provinsi atau kabupaten, di provinsi mereka daftar. Tempat kuliah yang mereka daftar. Ya, betul. Hmm. Misalkan daftarnya di Jogja, Berarti mereka ke Jogja untuk maka tesnya. tesnya boleh di Jogja, Oh. SMBT ya. Kalau peserta didik itu login pendaftaran, ya, nanti kan ada pilihan tempat tes. Oke. Nah, tempat tes boleh kita milih. Kita milih di provinsi tempat kita daftar, Mm-mm. atau kita milih nanti waktu kita daftar pas di Jogja misalkan, Mm-mm. atau di Bandung atau di provinsi lain, maka boleh saja. Oh, Nah, oke, jadi oke. kita di situ ada kita milih tempat tes, nanti akan muncul tempat tesnya di situ. Jadi itulah kelebihan UTBK atau SMBT. Mm-mm. Jadi tesnya boleh di mana saja, asal kita di awal sudah memilih tempat lokasi kita tes. Oke, oke. Nah, kemudian yang pastinya SMBT ini kompetisinya akan lebih berat. Ya, Dari karena soal-soal yang diberi juga akan lebih betul. sulit daripada yang lain gitu ya. Walaupun kita atau anak-anak kelas 12 sekarang ini produknya kan masih menggunakan kurikulum K13 ya, Iya, betul. bukan IKM ya. Jadi mereka sekarang ini kan masih IPA IPS. Iya. Nah, perbedaannya satu lagi adalah di tes seleksi ini, seleksi penerimaan mahasiswa baru ini, tesnya menggunakan tes potensi skolastik. Nah, Oke, itu tes gimana tuh, Pak? tes potensi skolastik itu adalah untuk mengukur kemampuan literasi. Satu, kemampuan literasi numerasi, Mm-mm. literasi bahasa. Kemudian banyak sekali di situ ada literasi kemampuan bernalar gitu ya, kayak tes psikologi. Nah, Oh, jadi oke, oke. menggabungkan beberapa mapel menjadi satu soal, kemudian dipecahkan dalam satu jawaban. Dan kecenderungannya adalah tes potensi skolastik ini soalnya panjang-panjang. Bisa satu slide pertanyaan itu bisa full. Kalau saya bilang satu layar HP itu bisa satu soal. Karena dia menguji literasi kita juga ya, Pak. Ya, Makanya soalnya panjang. betul. Mm-mm. Menguji kemampuan peserta didik untuk bernalar. Bernalar, Jadi oke. menghubungkan, mengaitkan antara kasus A, kasus B, kasus C, atau menggabungkan sebuah cerita, kemudian menyimpulkan apa inti cerita itu, gitu. Itulah tes potensi skolastik. Jadi mulai dari sekarang ya anak-anakku berlatih untuk membaca, ya. Berlatih untuk membaca soal-soal yang menjenuhkan. Bahasa Inggris apalagi. Oh iya, karena bahasanya bahasa asing. Jadi Betul malah sekali. susah otak kita untuk bisa paham dengan teks Betul. tersebut. Hmm. Mhm. Kalau Anda berpikir ini rumit, maka yang terjadi adalah Anda akan kerumitan, akan kesusahan. Akan lebih susah lagi untuk Iya. kedepannya, Tapi betul. ketika Anda sudah berlatih dari sekarang, sudah mulai pembiasaan membaca ya, kan di SMA 9 sudah mulai digalakkan ya untuk bisa melakukan kegiatan literasi ya. Sebelum mulai KBM, peserta didik harus membaca materinya gitu. Kemudian kerja kelompok membuat slide PPT. Iya, Nah, betul, itu betul. bagian dari literasi membaca kita. Kemudian bernalar kita, merangkum sedemikian banyak lembar buku menjadi inti atau saripati
dari sekian banyak atau menyimpulkan. Itu bentuk upaya kita untuk melatih. Ya, Oke. nggak jauh-jauh dari situ soalnya. Mm-mm. Yang soal literasi ya, Iya, tapi iya. kalau yang soal psikotes itu eh, tidak ada istilah betul salah. Karena mengukur bagaimana kemampuan kita, daya tahan kita, kalau bahasa kita itu endurance ya, Mhm. daya tahan peserta didik mengambil satu jurusan tertentu di PTN tertentu, Mhm. apakah dia sanggup menjalaninya ke depan. Ya. Nah, di situ Oke. nanti akan ada alat ukurnya. Berarti Pak untuk soal psikotes itu kita harus bisa dibilang perlu belajar sendirilah di rumah itu. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya di sekolah aja gitu ya Betul Pak. sekali, karena tidak dipelajari di sekolah dan tidak ada mata pelajarannya. Iya betul betul. Informasi terakhir Mm-mm. dari Dinas Pendidikan, kemudian Oke. dari Kementerian juga, sudah ada yang namanya asesmen bakat minat. Nah, ini untuk Oke. kelas 12 ini, catat ya, ini informasi penting dan fresh banget. Catat. Pertengahan bulan November, Oke, pertengahan bulan November. akan ada asesmen bakat minat buat kelas 12 sebagai alat bantu peserta didik atau peserta pengikut untuk melanjutkan studi lanjut Mm-mm. mengetahui minatnya di mana, bakatnya apa gitu. Itu Oke. untuk membantu. Nanti bentuk asesmen itu kayak gimana tuh Pak? Asesmennya kayak AMBK, seperti AMBK. Oh, soal-soal gitu ya? Ya, soal-soal Oke. dengan timer-timer tertentu, Mm-mm. karena yang diukur itu banyak, ya. Mulai dari kecerdasan numerasi, literasi sama dengan hampir persis sama dengan tes potensi skolastik, cuman ini kita bahasnya lebih ke potensi minat dan potensi bakat peserta didik kelas 12. Oke. Nah, yang pasti tidak jauh berbeda dengan tes psikologi. Mm-mm. Kalau tes psikologi kan kita kecenderungan mengukur intelligence question ya. Iya betul Kalau ini betul. kan tidak mengukur intelligence question gitu, tapi mengukur potensi bakat minat peserta didik. Supaya kita juga bisa melihat arah minat bakat kita tuh kemana Benar gitu ya Pak. sekali, Oke. membantu sekali, Sangat membantu. sangat membantu Mm-mm. nanti. Mudah-mudahan program dari kementerian ini disupport dari semua stakeholder, baik dari level jenjang pendidikan SMA, SMK, MAN gitu ya. Semua peserta didik yang kelas 12 bisa menikmati manfaatnya dari program Oke. ini. Berarti ini bisa dibilang salah satu upaya supaya kita bisa memilih jurusan yang tepat lah ya Pak kalau misalnya untuk Ya, masuk universitas kan betul gitu. sekali. Tapi banyak juga dari kita nih yang kelas 12 yang sebenarnya justru minat kita nih banyak banget nih Pak. Jadi kita sampai susah nih memilihnya itu. Itu kalau misalnya kita konsul di BK itu ada penanganannya seperti apa sih Pak? Ya, baik. Ini banyak muncul pertanyaan yang mungkin setiap peserta didik hampir sama lah ya. Pak, kok minat saya sama dengan teman saya sih, Pak? Atau bakat saya kok sama gitu. Saya akan kulik sedikit tentang filosofi KHD. KHD itu Oke. adalah tokoh pendidikan di Indonesia yang sangat luar biasa. Sampai dengan saat ini ada di saku kita ya, Tutwuri Handayani. Oh, iya. Itu KHD adalah Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional. Beliau mengatakan bahwa eh, setiap manusia atau setiap peserta didik itu sudah ada kodratnya masing-masing. Mm-mm. Kami guru itu tugasnya hanya menebalkan. Kami guru tugasnya hanya menuntun. Karena sudah ada kodratnya masing-masing, peserta didik itu sudah ada guratan-guratan tipis dalam sebuah kertas misalkan ya, ada goresan-goresan tipis. Tugas kami sebagai pendidik itu menebalkan. Nah, itulah pentingnya pendidikan sebagai bentuk memanusiakan manusia. Membantu peserta didik untuk bisa survive dalam kehidupan yang akan datang, kemudian membantu peserta didik untuk menentukan pilihan yang akan datang, walaupun memang mereka sudah menemukan tergores apa yang menjadi bakat dan minat mereka gitu ya. Mudah-mudahan
setiap program pemerintah itu akan sangat berperan penuh pada peserta didik, karena program lewat pendidikan guru penggerak ya, atau sekolah penggerak gitu ya, itu mempunyai terobosan-terobosan yang sangat luar biasa melalui dinas pendidikan, melalui kementerian gitu ya. Muncul di sana profil pelajar Pancasila gitu ya, bagaimana menguraikan sebuah kegiatan menjadi sesuatu yang menyenangkan, pembelajaran yang menjadi sesuatu yang menggembirakan, atau mungkin menjadikan suatu habit ya, satu kebiasaan baik buat kita untuk senantiasa melakukan kerjasama dengan siswa yang lain sehingga menemukan ide-ide kreatif gitu ya. Tak luput pula yang namanya tadi saya bahas, kenapa ada kecenderungan kesamaan gitu. Ya memang dilahirkan manusia itu cenderung satu dengan yang lain itu biasanya sama ya. Ada yang kita sebut dalam psikologi itu adalah kecerdasan multi intelligence. Biasanya setiap peserta didik itu dibekali 3 kecerdasan yang dominan dari sekian banyak kecerdasan atau kecenderungan gitu ya. Ada kecenderungan saintek, kecenderungan soshum, humaniora gitu ya. Bahkan memang beda-beda tipis ya antara kamu suka apa? Saya sukanya bahasa loh gitu, tapi bahasanya kan biasanya beda tuh ya. Saya sukanya bahasa Inggris, kamu saya sukanya bahasa Jerman gitu. Tapi tetap pada konteks bahasa ya, literasi bahasa gitu. rumpun ilmu soshum gitu ya. Jadi seperti itu. Oke Pak, sampai sini udah mulai kebuka nih pikiran saya nih. Mungkin setelah dari sini saya akan mengulik lebih dalam ya ke BK ya. Kayaknya abis ini saya bakal datengin BK deh sepertinya ya. Harus itu ya. Nah itu harus itu ya. Kayak setiap anak kelas 12 emang harus banget ke BK supaya minimal mereka sudah tahu arah pastinya mereka kemana, dan pilihan mereka tuh tepat lah ya Pak, nggak salah gitu. Kalau Pak Hari bilang ini adalah menambah suplemen pengetahuan wawasan untuk studi lanjut. Persiapan untuk kelas 12 nih yang perlu kita siapkan, apalagi pasti banyak dari kita yang pengen eligible ya kan Pak, masuk peringkat siswa di sekolah gitu kan. Betul. Itu kira-kira apa aja sih Pak yang perlu kita persiapkan gitu? Baik, kalau eligible, kita bicara tadi eligible ya. Kalau eligible tadi saya sampaikan ada yang akreditasi A40, akreditasi B25 gitu ya. Ada pangkalan data siswa sekolah, PDSS. Ini biasanya yang pegang adalah operator sekolah. Jadi operator sekolah itu dia menginput data seluruh siswa kelas 12, baik IPA dan IPS, kemudian memperingkatkan ledger mereka atau nilai-nilai mereka, dan sistemlah yang akan memeringkatkan. Jadi di PDSS itu akan terperingkat secara otomatis nilai-nilai peserta didiknya di setiap sekolah masing-masing ya. Nah, kalau ada kiat-kiat khusus untuk masuk eligible, kalau untuk anak kelas 12 sebenarnya sudah terlambat gitu ya. Karena kan kita harus mempersiapkan nilai yang baik ya. Iya betul. Karena untuk saat ini sistem penerimaannya adalah menggunakan semua mapel dalam menghitung jumlah rarataan. Yang diambil tuh dari nilai rapot ya Pak? Ya, dari nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, dan sampai 5. Iya. Jadi kalau mau mempersiapkan ya, seharusnya dari kelas 10 berarti semester harusnya. 1 harus sudah prepare. Saya harus masuk eligible, berarti dijaga konsistensinya. Jangan sampai peringkatnya turun gitu ya. Syukur-syukur bisa peringkat 1, 2, dan 3. Dan gitu. Usahakan naik terus gitu ya Pak? Ya, yang pasti peringkat itu harus dijaga konsistensinya. Ya enggak apa-apa sih, misalkan karena pas kebetulan di semester 3 nggak fokus kan. Pasti ada lah yang kayak gitu. Pasti ada, ya namanya dunia remaja ya.
Pengen Pasti seneng-seneng itu pasti ya, ada. apalagi problematika percintaan. Wah, Aduh, ini sangat sangat sebenarnya itu mengganggu sih, mengganggu sangat gitu. mengganggu. Karena saya yakin bukan senangnya saja ya, tapi ada efek-efek negatif yang mungkin karena kita kan belum cukup dewasa untuk bisa membedakan mana hal yang patut dan tidak patut, layak Mm-mm. dan tidak layak. Makanya setiap orang tua, setiap guru itu mereka menghimbau, boleh nggak sih pacarannya ditunda dulu gitu. Fokus sih ke cita-cita dulu ya kelas waktu SMA. Pak, Mm-mm. waktu SMA kan masa yang paling indah, iya benar gitu. Tapi kalau Anda bisa memanage ya nggak apa-apa, ya Mm-mm. kan. Tapi kalau Anda merasa wah tidak bisa manage, mendingan tidak usah dijalani proses Mm-mm. yang seperti itu gitu ya. Apalagi ada proses pacarnya membuli atau melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal, Mm-mm. dan sekarang tuh ada kekerasan dunia maya. Oh Ini iya kan betul. sangat mengerikan gitu, Iya bisa benar. membunuh kesempatan kita di masa yang akan datang. Oke, sebenarnya bukan tidak boleh berarti ya Pak. Cuma balik Betul lagi, sebenarnya kita ini bisa memanage apa ya. tidak gitu. Karena kan Mm-mm. selain dari itu juga masa depan kita yang perlu kita Ya, prioritaskan gitu ya. ada skala prioritas ya. Skala prioritas. Namanya kita ini kan masih dalam dunia pendidikan. Jadi Mm-mm. harus tahu mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk orang tua kita Mm-mm, mm-mm, gitu. mm. Oke, jadi ternyata persiapan sendiri itu memang harusnya dilakukan dari kelas 10 ya. Kita nggak bisa mengandalkan satu semester ini, semester 5 Ya. ini aja gitu. Oke, oke. Sekarang kita balik lagi soal untuk yang eligible dan yang tidak eligible nih, Pak. Untuk login sendiri kan pembuatan akun Hmm. sendiri kan untuk yang eligible lebih diduluankan kan ya daripada yang Ya. tidak eligible. Nah, untuk itu ada resikonya nggak Pak untuk yang Oh ya. membuat akunnya terakhiran gitu? Baik, baik. Baik, terima kasih pertanyaan bagus Via ya. Mm-mm. Jadi kenapa yang eligible didahulukan? Mm-mm. Sistem ini adalah sistem penerimaan secara nasional. Oke. Kalau semua login berbarengan, tidak Mm-mm. diklasifikasikan, maka yang ada adalah servernya down. Oh Ini iya banyak bener-bener. beberapa kali terjadi sih. Jadi kan udah tanggalnya, dia itu pakai waktu ya. Jadi misalkan buka jam 3 sore gitu ya. Mm-mm. Maka biasanya peserta didik itu berbondong-bondong login jam 3 Mm, sore mm-mm. sampai 1 minggu gitu ya. Biasanya waktunya nggak lama. Jadi Bisa-bisa overload gitu ya, Pak? yang eligible itu biasanya dikasih waktu antara 10 hari atau 15 hari Oh, oke. ya. Nah, setelah eligible selesai, yang sudah masuk nominasi eligible Mm-mm. tadi, kemudian untuk yang tidak berkesempatan di eligible, Mm-mm. nah untuk bisa eh, apa namanya, membuat akun pada laman SNPMB ya. Mm-mm. Ingat, pembuatan akunnya gratis ya. Tidak dipungut biaya ya. Pembuatan akunnya gratis, nanti jangan sampai ada statement ini bayar ya. Mm-mm, mm-mm. Ini berbayar, tidak. Pembuatan akun di SNPMB itu semuanya gratis. Mm-mm. Pembuatan akun, kecuali Anda beli token untuk daftar SNBT baru bayar. Mm. Nah, itu via. Jadi kalau misalkan dia daftar atau login pembuatan akunnya di luar tanggal yang sudah ditentukan, Mm-mm. maka secara otomatis dianggap gugur dan tidak bisa mendaftar melalui SNPMB. Oh, oke, Nah, oke. ini penting. Jadi kalau Anda tidak login pada SNPMB, laman Mm-mm. SNPMB, tidak sesuai dengan waktu atau tanggal yang sudah ditentukan, maka sudah bisa dipastikan Anda tidak bisa daftar melalui sistem penerimaan nasional melalui jalur SNPMB, gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Baik dia SNBT, SNPMB gitu ya. Mm-mm, mm-mm. SNBP maksud saya, SNBP, SNBP, SNBT. SNBT gitu, ataupun mandiri, Mm-mm. karena kita nggak punya akun di awal, jadi kita nggak bisa login ketiganya gitu. Mm-mm. Jadi simak karena ini penting ya. Jadi jangan acuh tak acuh ya, atau mau menunda gitu. Boleh ditunda tapi sehari 2 hari aja deh dari tanggal
Oke. tanggal pembukaan. Yang penting masih masuk dari jadwalnya itu lah ya, Pak. Betul Nggak di sekali. luar dari jadwalnya. Dan jangan nunggu di ujung. Nah, Nah, misalkan besok tanggal 18 akhir gitu ya. mm-mm. Besok aja lah tanggal 18. Kita nggak tahu loh server itu nyaman atau tidak nyaman, penuh atau tidak penuh kan kita tidak tahu. Banyak peserta didik kemarin di SMA Negeri 9 yang loginnya Mm-mm. itu tengah malam. Oh, Karena mepet-mepet gitu ya, Pak? waktu-waktu normal atau waktu-waktu dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore itu biasanya penuh. Oke. Penuh sampai dengan malam pukul 9 biasanya masih penuh juga gitu. Dia login masih susah. Karena kan nggak cuma dari sekolah kita aja kan yang Seluruh mendaftar. Nusantara, seluruh Indonesia. Betul. Bahkan di luar negeri pun kita juga bisa. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kendalanya paling di server yang penuh gitu. Jadi Ya. untuk menghindari itu mending nggak usah terlalu mepet-mepet ya Betul daftarnya. sekali. Resikonya berarti di situ. Selama nggak di luar dari jadwal berarti aman-aman aja lah ya, Aman-aman Pak. saja. Oke, wah ini pertanyaan dari Pia udah terjawab semua nih kebetulan. Tapi sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi tapi yang lebih pribadi nih ya Riders ya. Jadi kayaknya bener setelah ini aku sendiri bakal datang ke BK ya. Nah kalian juga nih, kayaknya bener-bener harus ke BK deh. Ini setelah ngobrol dengan Pak Hari, kayak banyak nih pertanyaan yang muncul di kepala nih. Mungkin dari kalian juga yang nonton video ini, mungkin kamu, Bapak kamu. Dan bukan hanya untuk SMA 9 ya. Kawan-kawan peserta didik yang di sekolah lain juga sama. Karena sistem ini adalah sistem nasional dan pasti sama. Waktu, Oke. tanggal, kapan dia SNBP, kapan dia SNBT, semuanya sama. Dan serentak di seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Jadi video ini nggak cuma bisa ditonton untuk anak SMA 9 Benar sekali. ya, karena informasi pendaftarannya itu sama lah untuk tiap sekolah ya, betul. Dan biasanya di antara awal Januari. Nah, Tanggalnya ya. Tanggalnya untuk buka SNBP ya. Di Desember itu sudah mulai pengisian operator sekolah Oke. melalui laman PDSS, Pangkalan Data Siswa Sekolah lewat operatornya udah upload nilainya ke SNPMB. Oke. Upload. Nah, kemudian antara renggang di Desember itu nanti di Januari sudah keluar eligible-nya. Wah, dan sekarang udah pertengahan Oktober ya, Pak. Ini November. udah mau akhir Iya, tahun lagi, ini. 1 bulan Oke, 1 bulan lagi. Wah, kita nggak kerasa nih ya untuk teman-teman kelas 12 kita udah mau lulus aja. Dan ternyata semakin dilihat-lihat, semakin didalami banyak persiapan kita ya. Jadi seharusnya dari lama kita tuh sudah mulai konsul ya, Pak, Betul. supaya nggak keteteran nanti. Ya, Mm-mm. satu kisi-kisi lagi ya selain tadi ada Apa tuh, Pak? Boleh. asesmen berdasarkan asesmen bakat minat ya untuk kelas 12. Yang terpenting adalah nanti kami tim BK dari Oke. SMA Negeri 9 akan juga melakukan asesmen penjurusan. Nah, nanti mendata seluruh kelas 12 baik IPA maupun IPS Oke. didata kecenderungannya di mana? Pilihannya banyak jurusan apa? Atau di PTN mana gitu ya. Nanti akan kami data, akan kirimkan Google Form, itu peserta didik di SMA 9 akan mengisi untuk kelas 12-nya. Nah, kemudian Desember mereka sudah bisa lihat tuh gitu kan. Oh, saingan saya itu di Fakultas Hukum yang sosial misalkan. Ini loh dari si A, si B, si C, si D gitu. Oke, supaya dari situ mereka juga bisa mengconsider lagi lah ya, Pak. Betul. Wah, banyak nih ternyata saingan saya gitu. Iya, Coba nanti mungkin akan ada yang tahu lain gitu ya, gitu. akan tahu teman saya ternyata sama ya pilihannya gitu. Oke, karena semakin banyak yang mendaftar akan semakin sulit juga untuk kita keterima gitu ya, Pak. Makanya Persaingannya semakin ketat gitu. bagaimana Anda bisa diterima di PTN favorit Anda? Ya, inilah pentingnya konsultasi via. Oke. Kan nggak mungkin semua yang masuk Unila, kan gitu. Fakultas hukumnya ada 10 orang, nggak mungkin Unila menerima dari mahasiswa atau murid dari SMA 9, 10-10-nya masuk ke Unila kan nggak Iya, mungkin. betul. Kasian kan SMA yang lain Iya, kan gitu. awalnya SMA di sini banyak. Iya, makanya itulah strateginya nanti akan dipaparkan di BK ya. Dan jangan lupa
Sering-sering ke BK. Konsultasi nggak apa-apa. Konsultasi, Oke, di sini pertanyaan dari Pia sendiri udah terjawab ya yang udah ditulis di sini. Tapi masih banyak pertanyaan yang sebenarnya ya ngobrolnya pribadi lah ya nggak bisa kalau misalnya kita masukin ke podcast. Iya. Kalau pribadi bahasa dalam BK itu konselingnya. Oh ya, Konseling konseling. Nanti pribadi. kita konsul dengan guru-guru BK di SMA 9 karena kebetulan guru BK-nya sendiri banyak ya. Jadi kalau misalnya nggak ada Pak Hari masih ada guru-guru lain Benar gitu sekali, ya, dengan Pak. pemahaman yang sama. Gitu. Oke, mereka secara terbuka menerima kita, menerima cerita-cerita kita. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama, Pia. Untuk ilmunya dan juga informasinya sangat membantu, khususnya Mudah-mudahan untuk saya. bermanfaat. Iya betul, yang sudah mau lulus Siap. nih ya. Mm-mm. Oke Pak, kebetulan nih Baik. cocok banget dengan topik hari ini. Jadi kita ada manifest gitu, anonim lah ya pertanyaannya. Dia nanya nih ke saya, mau masuk universitas mana, jurusan mana. Waduh, ini pertanyaan yang sebenarnya sulit Pak, betul, karena betul. saya sendiri seperti yang saya bilang sebelumnya minatnya banyak nih. Betul. Minat kalau misalnya bakat saya kurang tahu ya sebenarnya, tapi kalau minat saya banyak. Cuma kalau universitas doain aja ya. Saya maunya sebenarnya di luar Lampung. Tapi kita lihat lagi kesempatan saya bisanya kemana. Yeah. Oke, terima kasih untuk yang udah bertanya tadi di Manfest. Untuk teman-teman sekalian yang mau nanya bisa langsung aja tanya. Linknya ada di description box kita. Oke, selesai pembicaraan kita hari ini bersama dengan Pak Hari. Terima kasih banyak Pak Hari. Nah, untuk kamu dan juga kamu yang masih ada saran ya bisa jadi ya Pak, kira-kira mau undang siapa atau unek-unek juga khususnya untuk kelas 12. Sebenarnya nggak hanya kelas 12 sih Pak. Betul. Semua tuh bisa bercerita di BK ya. 11 yang mau merencanakan kedepannya seperti apa, semakin cepat semakin bagus. Betul, boleh langsung ke BK dan juga boleh langsung kasih tahu aja ke kita mau undang siapa lagi selanjutnya. Dadah Niners.